wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Bu Ayu akan menjelaskan Tarai Islam bab 5 mengenai Nabi Nuh alaihissalam. Disimak ya materi berikut ini. Nabi Nuh alaihissalam adalah keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam diutus Allah untuk berdakwah di negeri Armenia. Nabi Nuh alaihissalam menggantikan Nabi Idris alaihissalam untuk berdakwah, yang pada waktu itu iman penduduk negeri Armenia goyah sepeninggal Nabi Idris alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala dengan tabah menasehati mereka untuk menjauhi dan meninggalkan perbuatan syirik, yaitu menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan kepercayaan menyembah berhala dan kembali kepada ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Syirik adalah perbuatan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam mendapat tugas memberitahukan kepada umatnya akan adanya hari akhirat atau hari pembalasan. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan tempat yang istimewa, yaitu surga, untuk orang-orang yang menyembah Allah. Sebaliknya, Allah akan memberikan balasan di neraka untuk orang-orang yang menyembah berhala. Nabi Nuh alaihissalam telah mempergunakan waktu panjang dalam berdakwah untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi tidak membuahkan hasil. Hanya sedikit kaum yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ejekan dan makian dari umat Nabi Nuh alaihissalam diterima dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Walaupun diejek dan dimaki, justru sebaliknya, Nabi Nuh malah membalasnya dengan lemah lembut dan kebabakan. Tetapi umat Nabi Nuh alaihissalam sudah keterlaluan. Semakin hari semakin menjadi-jadi. Bahkan mereka sudah menganggap Nabi Nuh alaihissalam sudah gila. Pada suatu saat, Nabi Nuh alaihissalam menerima wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala agar Nabi Nuh alaihissalam mempersiapkan diri bersama umatnya yang beriman untuk membuat sebuah kapal yang sangat besar. Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal di atas bukit dengan bantuan pengikutnya yang beriman. Ketika Nabi Nuh alaihissalam sedang membuat kapal, orang-orang kafir yang melihatnya mengejek Nabi Nuh alaihissalam. Mereka berkata, "Hai Nuh, sekarang engkau menjadi tukang kayu pula, dan kapal apa yang dapat berlayar di daratan?" Nabi Nuh alaihissalam menjawab, "Hai umatku, kalian sudah menolak kebenaran. Pertanyaan kalian akan dijawab setelah kapal ini siap." Nabi Nuh alaihissalam siap berlayar. 80 orang pengikut Nabi Nuh alaihissalam yang beriman, termasuk keluarga Nabi Nuh alaihissalam, diperintahkan masuk ke dalam kapal. Kapal tersebut terdiri dari 3 tingkat. Tingkat pertama memuat untuk hewan, tingkat kedua digunakan untuk manusia, dan tingkat ketiga digunakan untuk burung-burung. Ketika semua sudah masuk ke dalam kapal, tiba-tiba langit gelap. Awan tebal menyelimuti bumi. Seketika itu turunlah hujan yang sangat deras. Angin topan melanda ke semua yang dilaluinya. Banjir dahsyat pun terjadi. Bukan hanya akibat hujan, sumber-sumber air juga pecah semua, membuat banjir terus meluap. Akhirnya banjir semakin tinggi dan melampaui pohon serta rumah penduduk Armenia yang sangat sombong. Nabi Nuh alaihissalam dan kaum yang beriman tetap tenang di dalam kapal dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kapal Nabi Nuh alaihissalam mulai bergerak, seisi kapal berdoa. Seperti pada surat Hud ayat 41 yang artinya, "Dan Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Di saat Nabi Nuh alaihissalam melihat umatnya di atas kapal, tampaklah anak sulungnya yang bernama Kan'an sedang berenang-renang mencari tempat yang lebih tinggi agar selamat. Di luar dugaan, sang anak tidak mau ikut bersama ayahnya. Ia ingin menyelamatkan diri sendiri dengan naik ke atas
rakyat. Akhirnya Kan'an tenggelam bersama orang-orang Armenia yang durhaka. Kurang lebih selama 40 hari 40 malam, banjir dahsyat itu mengamuk. Setelah banjir itu surut, kapal Nabi Nuh alaihi salam berhenti. Tempat berhentinya kapal Nabi Nuh alaihi salam di suatu bukit yang bernama Jud. Ketika kapal Nabi Nuh alaihi salam berhenti dan air telah surut, Nabi Nuh alaihi salam melepaskan burung-burung dan binatang-binatang lainnya. Pertama kali yang dilakukan Nabi Nuh alaihi salam ketika menginjakkan tanah yaitu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salam merasa bersyukur atas karunia yang diberikan sehingga beliau selamat. Setelah banjir besar itu, Nabi Nuh alaihi salam melalui hari-harinya dengan banyak berpuasa sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salam selalu berwasiat kepada anak cucunya untuk selalu menyembah Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjalankan perintahnya. Beliau wafat pada usia kurang lebih 1780 tahun dan dimakamkan di Masjidil Haram Mekah. Teladan yang dapat kita contoh dari kisah Nabi Nuh alaihi salam ada 3. Yang pertama, bersikap sabar dalam berdakwah. Yang kedua, menjauhkan dari perbuatan syirik. Dan yang terakhir, menjadi anak yang taat kepada orang tua. Sekian materi yang bisa Bu Ayu sampaikan. Dan anak-anak jangan lupa mengerjakan lembar kerja siswa yang terdapat di buku paket Tarikh Islam halaman 41 dan 42. Terakhir, pesan dari Bu Ayu yaitu selalu jaga kesehatan, selalu jaga kebersihan, jangan lupa sholat 5 waktu, tetap semangat dan sehat selalu. Yang bisa Bu Ayu sampaikan, ada kurang lebihnya Bu Ayu mohon maaf ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.